Besi ya, biasanya kita tahu ada di mana tuh, di bayam, di kacang-kacangan ya, ternyata diikat banyak yodium, sudah pasti ya, dari air laut atau mencegah boryok, mengandung seng juga itu membantu pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Makanya waktu COVID ya banyak yang merasakan. Kemudian klor ya untuk kemudian juga vitamin dari sudah disebut ya, vitamin A itu banyak di minyak ikan, jadi untuk mata sangat bagus. Vitamin D juga itu ada di daging ikan dan minyak ikan. Nah itu bagus untuk pertumbuhan dan untuk tulang. Makanya lansia kalau banyak makan itu biasanya tulangnya tidak kena osteoporosis ya. Kemudian vitamin B6 juga untuk metabolisme, mencegah anemia. Nah remaja putri di sini di Indonesia itu hasil survei banyak yang anemia sampai akhirnya kebijakannya di SMA ya biasanya ada pil tambah darah. Padahal sebetulnya cukup dengan banyak mengkonsumsi ikan itu bisa terpenuhi. Kemudian B12 juga ya dia melindungi jantung dan kerusakan saraf. Makanya di negara yang konsumsi ikannya tinggi seperti di Cina, Jepang, umurnya bisa sampai 100 tahun dan belum pun daya ingatnya masih bagus. Kalau kita umur 50 tahun udah mulai ada tanda-tanda ya Bu, cari kacamata minimal ada di mana ya? Katanya dipakai ya Bu ya. Nah, ini ciri ikan segar. Ibu saya yakin ibu udah pintar nih pilih ikan. Kalau ke pasar yang dipilih ikannya yang bagaimana Ibu? Bagus. Yang bagus. Bagusnya yang bagaimana? Masih segar. Masih isangnya masih merah. Isang merah. Matanya masih bening. Isangnya bening. Belum ngantuk. Tidak berbau. Oh, baunya khas ikan. Nggak lembek. Tidak lembek, dan teksturnya masih bagus. Oke, udah pintar semua ya, 100 kata Pak Tino. Nah, kalau biasanya yang suka di rumahan itu ngecek baunya Bu. Iya. Karena konsumen pedagang sekarang mulai pintar ya. Dia itu ditambahkan formalin. Oh, kayaknya ikannya masih bagus gitu. Ibu nggak ngecek baunya, pasti cium tuh kalau yang pakai formalin gitu ya, ada bau yang menyengat bahan kimia. Tapi kadang di dagingnya sekarang pintar lagi, ditambahkan lagi air ikan sehingga bau tetap bau amis. Makanya ibu harus hati-hati. Ini ciri-cirinya ya kayak milih pacar itu, milih jodoh, semuanya dilihat, matanya, insangnya, warnanya, baunya. Ini yang sering lupa dicek nih ya. Kemudian ya dagingnya masih segar ya, masih kenyal, sisiknya nggak terlepas, kulitnya juga masih cemerlang. Nah kalau kita lihat ya, ini ikan yang tidak segar biasanya matanya agak kemerahan, sudah tidak cembung ya, jadi sudah cembung. Jadi ciri ikan yang bagus itu matanya cembung Bu. Tadi ibu bilang bening ya. Jadi kalau kita melotot ikan, ikannya melototin kita lagi. Nah itu masih bagus ya. Mati melototin lagi. Ini sudah mulai sedikit lepas. Kemudian juga di sekitar perut itu udah lembek banget. Nah, karena biasanya mikroba itu paling banyak di insang sama di isi perut. Nah, ibu kalau beli ikan pindang sering lihat ya ikannya dibungkus pakai koran. Nah, yeah. Sebetulnya pemindang itu bahan bakunya sudah tidak bagus. Udah bukan KW1, KW2 lagi Bu, sudah PP. Apa sih PP? Pecah perut, makanya diselimutin tuh biar gak beleduk lagi dikukus. Nah makanya ibu sebagai konsumen harus cerewet nih Bu kalau beli ikan ya, terutama ikan pindang. Jangan pilih yang dibungkus koran, pilih yang dibungkus daun aja. Nah, kita pembinaan ke pemindang itu cukup sulit ya, bandel. Ngapain susah-susah gini aja laku. Makanya ibu-ibu yang konsumen itu yang harus kritis. Bang jangan gini, aku beli yang ini. Nah kalau konsumen yang komplit biasanya baru lulus. Kalau kami yang di dinas sudah ngomong kayak aku, di pembinaan kayak apa, kalau konsumennya masih terima ikan ala kadarek itu masih laku ya sudah dia tetap begitu ya. Nah ini kalau yang bagus ya masih gemoy ya Bu ya, masih warnanya juga masih cerah gitu ya. Nah ini ya kalau ikan berformalin warnanya sudah pudar, kemudian ada bau tambahan tadi ya, bau bahan kimia, kemudian dia kaku, kulitnya tidak berlendir. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini dia umumnya sudah mulai turun, bisa dimakan bisa, namun mungkin dari aroma, rasa sudah agak-agak beda ya. Nah ini kalau kita lihat, ini matanya seperti orang katarak nih, pupilnya ada kayak selaputnya
kita lihat insangnya juga bisa, karena sebetulnya ikannya mutunya sudah turun ditambahkan formalin. Jadi formalin itu bukan untuk makanan, dia untuk industri kayu dan pengawet ya. Kalau buat ngawetin mayat ya. Jadi nanti kalau ibu beli ikan yang berformalin itu akan awet muda. Tidak tua-tua ya. Belum mati ya. Udah mati duluan gitu, masih muda. Nah ini kalau kita lihat jaringan ikannya agak kendur, warnanya juga sudah kusam. Ini sepanjang ininya agak kemerah-merahan ya. Nah yang paling gampang ini diberdirikan ya Bu ya. Kalau diberdirikan agak melehoi dikit berarti dia nggak pakai apa-apa. Tapi kalau dia terlalu melehoi berarti mutunya sudah turun. Nah kalau yang berformalin itu diberdirikan dia akan kaku, tegak. Makanya jangan pilih yang tegak-tegak ya. Biasanya yang tegak tuh ada. Ya, ada lehoi. Tapi dikit aja lehoinya. Nah ya, kalau kita lihat ya hubungan antara suhu dan penyimpanan. Makin dingin daya simpannya makin lama. Kenapa? Karena bakteri itu akan berkembang kalau suhunya di atas 4 derajat. Sampai 60 derajat itu bakteri lagi berpesta pora. Kalau dingin dia itu akan pingsan dan tidur dorman gitu ya. Begitu suhunya naik, dia bangun tuh, gerah bangun. Pas bangun ngelek, lapar, ada makanannya, nanti dia tahu ikannya bergizi. Jadi kita makan nanti sudah zat-zat gizinya sudah rusak ya, sudah diurai oleh bakteri. Kemudian bakteri itu kalau mau berbiak tidak usah cari jodoh Bu, cukup membelah diri dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 16 sejam sudah banyak sekali, udah berjuta-juta. Makanya kalau itu menangani ikan atau yang protein tinggi lainnya seperti daging sapi, daging ayam sama prinsipnya, harus A, B, C, D. A-nya apa? Aman, bersih, cepat, dingin. Makanya kalau tadi kan bakterinya berkembang antara 4 sampai 16. Makanya penanganan bahan makanan protein tinggi kalau tidak didinginkan, dipanaskan lebih dari 60 derajat. Nah di sini kan ibu-ibu ada yang bergerak di catering atau apa, olah-olah makanan ada, coba maju. Nah 1, 2 ada lagi. Nah, ada lagi tapi diam-diam aja. Oke ya. Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan itu biasanya kalau untuk yang industri makanan ya, kalau sudah matang jangan disentuh lagi pakai tangan. Karena di tangan kita ini paling banyak bakterinya berjuta-juta. Jadi itu udah istilahnya bakterinya udah mati, atau itu pingsan, kita pegang di tangan kita masih ada bakteri yang hidup. Nah disitulah biasanya berkembang Staphylococcus aureus. Itu yang banyak bikin kasus di MBG dulu biasanya ya, pada keracunan. Jadi si bakteri Staphylococcus aureus itu dia kalau ada bakteri lain dia kalah. Nah begitu tidak ada bakteri lain kan waktu habis dipanasin yang nggak tahan suhu panas udah pada mati tuh. Nah tangan kita kan ada siap kotor, pegang ke situ, nggak ada saingan, dia yang akan berkembang biak. Nah itu yang banyak menyebabkan orang pusing, mual-mual, diare itu bakteri itu tuh ya. Makanya biasanya yang punya catering, nah, kalau dari kesehatan mungkin sudah diamanin dia, waktu penyuluhan keamanan pangan juga sudah diingatkan jangan menyentuh makanan yang sudah jadi dengan tangan telanjang, harus pakai alat atau pakai sarung tangannya. Paham di situ ya Bu ya. Sama prinsipnya untuk ikan juga seperti itu. Nah di sini kalau kita simpan ikan di freezer ya, yang paling atas kita buat tes itu 0 derajat, dia bisa tahan 6 hari lebih, 10 hari mutunya sudah turun di warna kuning, selanjutnya sudah tidak layak makan. Ini kalau yang hijau ini masih bagus ya. Kalau kita simpan di 5 derajat tuh di lemari es yang dierak-erak, nah itu dia tahan 1 hari masih bagus, 3 hari mutunya sudah mulai turun ya. Nah kemudian kalau kita simpan di 16 derajat kayak di puncak, lupa tuh nggak dimasukin ke lemari es ya. 1 hari bagus, 3 hari sudah jelek ya, udah nggak bisa dimakan. Nah kalau misalkan kita kayak di Cibinong nih 30 derajat, ibu lupa habis dari pasar, simpan aja di dapur, baru 1 hari udah mutunya turun ya, warnanya kuning ya. Nah, paham di sini ya Bu ya. Kalau makin dingin daya simpannya makin lama. Jadi ibu misalkan pas ada panen ikan, ibu lagi punya rezeki banyak, pasti kan mau borong. Nah, di atas sudah ada framing nih. Tapi
mau dimakan cepat, kapan yang mau dimasak lambat. Jadi kalau mau masak nanti taruh di freezer. Cuma naruhnya jangan langsung banyak, pisah-pisah sesuai kebutuhan ibu. Jadi misal itu sekali masak butuh seberapa kilo, udah kan banyak kotak-kotak. Biasanya sekarang atau di plastikin seperempat, jadi keluarkan, di towing, didinginkan. Nah untuk towing ya Bu ya, mendinginkan ikan itu jangan direndam di air ya Bu ya. Kalau bisa dinginnya alami saja. Jadi kalau ibu memasak besok udah diturunkan di yang 5 derajat, besok diambil dan sudah mencair. Kalau ibu nggak sabar, misalkan dikasih air tapi jangan dibuka kemasannya, ya. Dan yakin air dari luar jangan masuk karena biasanya dia kondisinya kan udah mulai mulai panas, itu bakterinya udah mulai hidup. Dikasih air, ada kadar air tinggi, nah dia cepat berminyak. Itu sering nggak kerendam, kalau biar cepat direndam ya Bu ya? Iya. Direndam terus dibuka kemasannya ya? Iya. Nah itu tolong dihindari. Kalau bisa pakai air yang mengalir dan itunya tetap kemasannya jangan terpisah. Ya, kemudian jadi tadi ya ABCD-nya jangan lupa ya Bu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ini ya sampai hari ke-10. Hari kedua itu baru fase 1 ya, nilainya masih bagus itu ya, masih enak, nilainya masih tinggi. Begitu hari kedua sampai hari ke-6 itu enzim yang di ikan sudah mulai aktif. Nah biasanya di sini baunya udah mulai berkurang ya, rasanya juga teksturnya tapi masih bagus, tapi aromanya sudah mulai berkurang. Kemudian setelah 7 hari sampai ke 13 hari, nah ini bakteri sudah mulai aktif. Jadi ibu kalau mau olah ikan dilihat ya jangan terlalu lama ya, yakin suhunya harus dingin. Nah di sini ya tadi harus cepat dingin ya, rantai dinginnya jalan. Dan ini sekarang yang sudah berkembang di Bogor, fish jelly product. Jadi sudah dari surimi, jadi ikan laut yang kecil-kecil itu biasanya digiling kemudian dicuci lagi pakai air garam. Nah sudah mulai banyak dikembangkan. Jadi ibu belinya sudah sekilo tinggal ngolah gitu udah jadi ada lumatan daging. Ini udah macam-macam sekarang ya, sampai sosis. Dulu kan sosis kita tahunya dari daging aja ya. Nah sekarang dari ikan banyak sekali ragamnya. Nah ini ya kalau dari surimi, ini dari ikan kecil-kecil yang tidak ekonomis, kemudian digiling, ditambahkan nanti dijualnya kotak-kotak ini bisa jadi macam-macam seperti ini ya. Kemudian rumput laut juga sekarang sudah banyak dikembangkan Bu. Untuk di Indonesia rumput laut masih dominannya untuk makanan. Padahal kalau di luar negeri ini nilai ekonomisnya sangat tinggi. Jadi orang Indonesia itu sebetulnya yang menyedihkan di kita itu banyak sekali laut dan rumput lautnya cukup tinggi, tapi diborong itu mentahan sama orang luar negeri. Nah itu di Denmark itu rumput laut jadi industri yang sangat mahal. Jadi lapisan ubin itu baru tahu ya, ubin itu licin, ada lapisan rumput lautnya. Kemudian kalau di mobil ya Bu ya, dashboardnya licin itu ada lapisan rumput lautnya juga. Jadi itu berkembangnya macam-macam sekali ya. Di kita masih baru makanan aja nih seperti ini, baru jadi mie ya, manisan. Nah ini di UKM kita di Parung sudah ada yang bikin 32 jenis, dari satu jenis ikan bisa macam-macam ya. Kemudian juga ini ada di Gunung Sindur, ini juga dia sangat kreatif. Dia mengikuti makanan yang sedang tren saat ini ya. Jadi makanan ke Korea-Koreaan itu kayak ekado, odeng, itu dia sampai ke pesantren. Padahal bikinnya banyak, 10 menit aja udah langsung diserbu habis sampai keteteran ya. Kemudian ini juga di Cibinong, jadi bakso tahu. Nah ini di Cibunggulang ini bikin coklat tuh. Jadi dari ikan nila dikeringkan, digiling, ditepung, kemudian ditambahkan ke coklat. Jadi anak kecil yang tidak suka ikan akan ketipu ya, karena ini coklatnya jadi ada penambahan protein. Kemudian juga ini yogurt pakai rumput laut. Nah ini kebetulan pelakunya ada itu, ada Pak John dan Bu Emma di belakang dari Dharma Tirta, nanti jadi instruktur bapak-bapak ibu-ibu. Nah di sana konsepnya zero waste product ya.
Jadi dari satu ikan tidak bersisa, semuanya habis. Itu jadi kulitnya jadi keripik apa kerupuk ya. Kemudian tulang dan kepalanya jadi kerupuk nih Bu. Nih. Jadi yang laris itu malah sekarang ini karena orang Bogor itu senang ngemil, apalagi musim hujan sambil nonton TV sambil makan kerupuk. Enak sekali.